Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, di pagi hari ini kita alhamdulillah bertemu lagi di mata kuliah bahasa pemrograman. Hari ini saya gabungkan pertemuan keempat sama pertemuan kelima. Dua pertemuan, jadi kemungkinan agak panjang. Materi kita hari ini adalah tentang perulangan dan percabangan ya, for sama if. Jadi nanti kita akan pelajari hari ini, walaupun saya cek kemarin ada yang mengumpulkan tugas, sudah ada yang menggunakan perulangan dan percabangan, tapi karena belum ada materinya, jadi ya di tugas sebelumnya kemarin nggak perlu harus pakai perulangan dan percabangan. Oke, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, pertemuan keempat dan pertemuan 5, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tugas sebelumnya, tugas kedua kemarin. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, saya bahas dulu kalau gitu ya. Mungkin kebanyakan yang masih minta saya revisi, kebanyakan adalah ini tugas kedua kemarin ya, menghitung buat algoritma dan flowchart untuk menghitung luas bangunan ini. Saya lihat masih yang tidak sesuai. Maksudnya bagaimana? Ntar saya share screen dulu. Ini ada dua bangunan ya. Maksudnya ini harusnya soal, nggak tahu, soal SD ya. Masih ada yang salah ngitung. Maksudnya bukan salah di programnya, maksudnya salah di cara penghitungannya. Maksudnya ini kan ada dua bangunan, tapi bangunan ini kan digabung. Seperti ini ya, bukan hitung luas persegi panjang atau luas lingkaran, tapi dua bangunan ini digabung. Jadi luas persegi panjang ditambah setengah lingkaran. Jadi masih ada yang luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Dan itu artinya bangunannya bukan seperti ini. Nanti kalau persegi panjang sama lingkaran, bangunannya ya persegi panjang sama lingkaran. Bukan persegi panjang sama setengah lingkaran ya. Seperti itu ya. Terus ada juga yang buat programnya dipisah gitu kan. Ini luas persegi panjang, ini luas lingkaran. Nah, itu bukan, kalau gitu soalnya bukan seperti ini. Itu soalnya buatlah hitunglah luas persegi panjang dan luas lingkaran. Ini kan soalnya jadi satu ya. Jadi programnya satu sesuai dengan flowchart-nya. Kalau flowchart-nya satu, ya programnya cuma satu ya. Jadi, terus ada juga yang masih menggunakan flowchart yang tidak sesuai. Nggak tahu, saya kira sudah saya bahas di pertemuan pertama gitu ya. Flowchart itu tahapannya itu flowchart baru ke program gitu ya. Jadi bukan program dulu baru flowchart. Flowchart itu rancangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti kita bangun rumah, denanya itu seperti apa. Nah, itu di flowchart. Jadi sesuai dengan flowchart-nya. Jadi ada yang flowchart tidak sesuai aturan, ada yang start, terus input luas, input panjang, input lebar, terus dipisah seperti ini. Ini nggak ada ya. Programnya kan nggak ada pemisahan ya. Programnya kan lurus ke bawah gitu ya. Start, input lebar, input luas, atau deklarasi luas, deklarasi lebar, boleh. Ya udah. Ada juga yang input luas, input luas lingkaran, input luas persegi. Nah, itu bukan program, itu ya. Kalau sudah tahu luas sama luas lingkaran sama luas programnya, ngapain dibuat program gitu ya. Jadi program ini dibuat untuk menghitung, proses perhitungannya dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi flowchart-nya ya sederhana saja, start,
deklarasi, input angka lebar, panjang. Harusnya sih jari-jari itu nggak perlu diinput ya, tinggal lebar ini dibagi 2, udah ketahuan jari-jari. Jadi langsung aja panjang jari-jarinya dicetak gitu aja, nggak perlu input jari-jari lagi. Nah itu kerja 2 kali ya, karena jari-jari kan sudah diketahui dari lebar ini dibagi 2. Seperti aja, tapi kalau sudah baru diproses, habis itu dicetak gitu ya. Seperti itu saja, N. Nggak ada yang sampai dipisah seperti ini ke kanan, ke kiri gitu ya. Oke. Terus saya minta sih sebenarnya semua inputan nilai ini diinputkan oleh user ya, jangan dideklarasikan ya, untuk latihan membuat program dengan inputan dari user seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke materi yang baru. Berarti flowchart itu kita hanya lurus aja gitu ya Pak? Kalau ngitung bangunan yang satu ini ya Pak? Iya. Oh. Kenapa harus bisa, Maya? Saya tulis ya, start. Ya seperti kalian buat program. Programnya bagaimana start? Integer main gitu ya. Habis itu kan float. Ada yang menggunakan integer gitu. Kalau integer nanti pasti error. Ya lingkarannya pasti 0 nanti karena di lingkarannya ada pi kan. Pi kan 3,14. Oh, ada juga yang pakai 3,14 ya. Tapi di C++ itu nggak pakai koma, tapi pakai titik seperti di Excel ya. Jadi nulisnya titik 3,14 ya, bukan 3,14. Seperti itu ya. Jadi start, habis itu ya deklarasi, boleh pakai deklarasi. Ya harus sih. L sama dengan luas, P sama dengan panjang, L kecil sama dengan lebar, dan jangan lupa L besar sama L kecil itu beda ya. Terus ada juga yang nggak tahu di kelas ini apa selain luas. Ini variabel luas untuk persegi panjang menggunakan variabel luas, untuk lingkaran juga menggunakan variabel luas. Nah itu kan bingung. Jadi satu variabel digunakan untuk satu isian aja. Kalau luas persegi panjang ya, kalau sudah menggunakan luas untuk variabel persegi panjang, luas lingkarannya ya tulis aja luas lingkaran, atau luas underscore lingkaran, atau luas L gitu ya. Flowchartnya ya sama seperti kalian buat program tahapannya. Jadi start, variabel, kalau pakai inputan ya di input nilai, input panjang, lebar kan. Jari-jari kan sudah ketahuan, nggak perlu di input sebenarnya. Terus habis itu ya diproses kotak, proseskan kotak. Luas lingkaran L kali P, luas persegi panjang L kali P, luas lingkaran 3,14 kali jari-jari karena ini setengahnya bagi 2 atau 0,5 kali gitu ya. Habis itu luas total sama dengan luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Cetak luas total seperti itu. Baru dibuat programnya dari sini. Oke. Cukup jelas? Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, ntar saya lihat yang revisian di yang sudah mengumpulkan. Ada juga yang belum nulis luas totalnya juga ada. Belum dijumlah. Belum ada juga yang belum buat flowchart, cuma buat flowgram. Terus untuk pengumpulan tugasnya saya sudah jelaskan sih. Dibuat dalam satu dokumen, kodenya di screenshot ya, kodenya jangan di screenshot, kodenya itu di copy ya, jangan di screenshot. Ini masih 12 baris. Kalau kodenya sampai nanti di project akhir kodenya sampai 50-60 baris, kan susahnya screenshotnya jadi kecil gini kan, nggak kelihatan. Jadi kalau kode itu di copy ya, di copy, jangan di-upload file C++-nya. Yang ngapain juga saya buka file C++-nya kan. Terus seperti itu ya. Jadi yang di-upload kalian taruh di Word. Terus screenshot-nya jangan kecil banget. Ada yang naruh screenshot-nya kecil banget, nggak kebaca. Jadi saya sudah kasih saran untuk screenshot pakai print screen ya. Jadi kalau print screen itu nggak perlu ada yang di screenshot satu layar seperti ini ya, maksudnya nggak kelihatan kalau satu layar. Control print screen. Kalau satu layar jadi kecil nanti, nggak kelihatan. Jangan satu layar. Di crop kalau ini apa? Kalau yang di screenshot sih output saja ya. Kalau kode di copy ya.
Nah, kodenya kalau besar ini dikecilin, disesuaikan. Habis itu baru di screenshot pakai Ctrl Alt print screen biar yang ke screenshot itu hanya outputnya saja. Kalau saya paste, ya nggak perlu di crop langsung jadi seperti ini dan jelas gitu ya, nggak kecil, nggak kebaca gitu. Termasuk flowchartnya juga. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau kita nulis rumus setelah deklarasi, kok pas di hasilnya selalu 0 ya, Pak? Enggak. Itu selalu nol kemungkinan karena harusnya float menggunakan integer. Enggak, siapa tadi yang nanya siapa sih? Enggak kebaca. Soleh Sugiarto. Kalau nol kemungkinan ada kesalahan di penulisan, bisa jadi yang tadi saya jelaskan, harusnya float. Kalau ada pecahan itu pakai float tipe datanya. Tapi itu Pak, setelah saya pindah ke bawah, saya beri jeda pakai checkout begitu, hasilnya jadi keluar. Oh, ada juga yang nulis rumus itu ditulis saja seperti nggak tahu kenapa. Kayaknya dulu kalau di pelajaran SD disuruh kasih kurung ya. Ada yang nulis luas gitu ya. Ntar saya perbesar. Programnya juga pusing kalau semuanya jadi satu seperti ini ya, luas sama dengan panjang kali lebar ditambah 0,5 dikali 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Kayak gini ya. Ada yang nulis kayak gini juga. Kemungkinan akan 0. Ya karena nggak jelas gitu. Orang juga bacanya juga pusing mau ngoreksi. Kan lebih baik kalau luas persegi itu kan dihitung dulu, koma. Luas lingkaran dihitung dulu, kalau enggak di luas setengah lingkaran ya. Ini dikurung. Baru di luas total. Kan lebih enak dilihat. Orang juga lihatnya juga enak kan. Seperti itu ya. Ditambah luas. Kalaupun pengen gabung jadi satu ya dikasih koma. Di mana yang dikerjakan duluan, panjang kali lebar. Terus ditambah baru ini setengah kali panjang kali lebar, ditambah kurung, nggak kelihatan. Ini juga boleh atau enggak, ini dikurung lagi. Oh, ini dikerjakan dulu. Saya kira dulu kalau belajar juga seperti ini kan, seingat saya sih kalau saya dulu seperti ini. Itu ya, dikasih kurung biar kelihatan. Oke. Ya, makasih Pak. Sama. Ada yang hasilnya 0 karena dia pakai koma ini, bukan pakai titik, pakai koma. 0,5 terus 3,14 terus tipe datanya integer bukan float. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke percabangan dan perulangan, agak panjang ini materinya karena 2 materi, terus juga agak rumit nanti. Insya Allah definisi logika pemrograman yang logika pemrograman agak ini Mas ya, benar-benar harus belajar logika. Oke, nggak ada lagi yang ditanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kalau udah for perulangan, pertanyaannya udah banyak sih nanti. Tugasnya cuma dikit sih. Saya lanjutkan. Oke. Yang pertama perulangan. Bentar.
Oke, kalau kemarin kita sudah bisa buat program dengan C++, padahal sebenarnya materi mata kuliah kita menggunakan sekarang adalah rencananya, bukan rencana, emang sudah janjian sama dosen-dosen, kita akan belajar tentang Python. Ya, agak penting tulisannya. Menggunakan Python. Nah, tapi Python itu lebih mudah, tapi kalau untuk pemrograman pemula, kalian harus terbiasa menggunakan C++ terlebih dahulu. Jadi nanti insya Allah nanti saya akan ajari juga Python, tapi setelah C++ ya. Biar yang agak susah dulu, nanti dengan Python insya Allah lebih mudah. Paling perbedaannya di cara penulisannya. Sama kalau kita belajar bahasa Inggris, terus kemudian ganti belajar bahasa Rusia atau yang lain gitu ya. Yang berbeda ya cuma grammarnya gitu ya. Aturannya tetap sama. Oke, ini sekarang kita masuk ke perulangan. Perulangan itu ya intinya program bahasa pemrograman apapun. Namanya membuat kode atau membuat program apapun sih intinya sih cuma perulangan, percabangan itu saja. Input data, nyimpen data, terus perulangan percabangan. Nah, kalau dalam C++ ada 3 perulangan, ada menggunakan for, menggunakan while, sama menggunakan do while. Bisa kegunaannya sama, tapi tiap orang ini ya, ada yang suka pakai for, ada yang suka pakai while, ada yang suka pakai do while. Tapi yang paling sering sih for. Orang paling sering pakai for untuk melakukan perulangan ya. Kondisi perulangan yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Syarat ini dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji apakah bernilai benar atau salah. Badan pengulangan disebut loop body, yaitu salah satu lebih instruksi yang akan diulang. Operator dalam perulangan atau counter. Nah, makanya di bahasa pemrograman ada bahasa pemrograman C, ada bahasa pemrograman C++ ya. Kalau C bahasa pemrograman paling awal ditemukan tahun 70-an, kalau C++ tahun 80-an. Kenapa disebut plus plus? Karena ada ini operator plus plus ini sama min min. Istilahnya prefix increment sama postfix increment. Penjelasannya apa? Kalau plus plus diikuti dengan variabel, maksudnya naikkan nilai A sebanyak 1, kemudian gunakan nilai baru tersebut ke nilai A. Kalau A plus plus gunakan nilai A dulu, jadi semua nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 5. Berarti ini 5 dulu, baru 6, 7. Kalau ini langsung 6, 7, 8. Itu perbedaannya. Kalau plus plus itu naik 1-1, kalau min min turun 1-1 ya. Nah, ini contohnya. Nilai yang pertama, nilai A adalah 5. A plus plus A-nya 5, A-nya 5, A plus plusnya tetap 5, A yang baru menjadi 6. Oke. Selanjutnya macam-macam perulangan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 3, ada for, ada while, sama do while. While sama do while hampir mirip. For digunakan bila sudah diketahui berapa kali akan mengulang suatu atau beberapa pernyataan. Jadi sebenarnya saya pengen ngulang sebuah program sampai 10 kali. Ya, kita bisa menggunakan for. Kalau do while biasanya, kalau for pengecekannya di awal, kalau while nanti pengecekannya di akhir. Sampai kapannya di akhir. Bentuk umumnya for, begin, terus end. Ini kalau bentuk umum di pseudocode. Ini contoh penulisan di pseudocode sih, bukan di pemrograman. Menuliskan algoritma pemrograman sebanyak 10 kali. For X sama dengan 1, to 10, do, begin, write, cetak, algoritma pemrograman, end. Nah, ini flowchart. Nah, kalau sebelumnya sudah ada yang buat flowchart menggunakan ke kanan ke kiri, padahal belum ada for, makanya saya salahkan. Ada pengecekan itu ketika program tersebut ada for ya, ada notasi atau simbol for
Notasi simbol for-nya seperti ini, hampir mirip seperti deklarasi ya. Dari counter awal to akhir, di sini pengecekan. Jika iya, ini badan loop-nya, prosesnya, jadi muter terus sampai tidak. Jika tidak, baru turun ke bawah N. Ini pakai lingkaran untuk naik ke atas. Itu notasi untuk flowchart-nya. Jangan sampai lupa. Contoh kasus. Contoh menggunakan for. Kalau kemarin kita sudah bisa cetak huruf, cetak angka gitu ya. Operasi aritmatika, sekarang makanya mencetak angka selama 5 kali. Buatlah pseudocode frame flowchart untuk menampilkan angka dari 1 sampai 5 dengan tampilan sebagai berikut. Perulangan ke 1, perulangan kedua, 3, 4, 5. Nah, ini baru kita menggunakan for. Flowchart-nya bagaimana? Ini dulu ya flowchart. Ini algoritma, ini flowchart. Start, ini for. Deklarasi variabel boleh ditampilkan di flowchart, boleh enggak sih. Tapi kalau saran saya sih tetap ditampilkan. For i sama dengan 1. Nulis for seperti ini ya di dalam flowchart. Ditulis for i sama dengan 1 sampai 5 itu artinya. Berulang dari 1 sampai 5. Nah, ini biasanya kalian bisa tambahkan iya. Jika iya, jika masih 1 kan, for i-nya ini itu kan variabel. Variabel i sama dengan 1. Nah, ini i-nya masih 1. Dia ke bawah ya. Nah, itu i ditambah 1 sama dengan i. Nah, i yang baru ini berubah menjadi 2. Akhirnya dia naik ke atas. I-nya 2. Apakah 2 lebih kecil 5? Iya, masih iya kan? Turun lagi ke bawah. I tambah 1 lagi, 2-nya menjadi 3. Terus seperti itu sampai 5. 5 lebih kecil. Biasanya ini 5 lebih kecil sama dengan ya. Ada sama dengannya. 5 masih sama dengan 5. Iya. I tambah 1, 6. Naik ke atas lah. 6. Dia lebih besar dari 5, baru ke sini tidak. Baru ke N gitu ya. Nah, algoritmanya menampilkan angka 1 sampai 5, deklarasi i sama dengan integer, for i sama dengan 1 to 5, do write perulangan ke 1 and for. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya? Diperhatikan pembuatan flowchart-nya, biasanya ada yang aneh-aneh, maksudnya nggak sesuai aturan. Start itu bentuknya ini. Terus ada juga yang buat flowchart tapi nggak ada penghubungnya, nggak tahu kehapus atau bagaimana. Harusnya ada ya. Start, for, write. Kalau lebih bagus sih dibuat lurus ya. Jadi ini turun ke bawah, terus dibelokin ke tengah, baru N-nya di sini. Seperti itu. Kalau programnya, ya ini programnya. Include your stream, integer main, ini start, baru ke for. Deklarasinya mana? Ini boleh deklarasi di dalam for ini ya, integer ini deklarasi. Boleh juga ditulis di dalam integer i titik koma, baru di sini nggak ada integernya, langsung i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Seperti itu juga boleh. Seperti ini juga boleh. Jadi ini deklarasinya sama di dalam for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Jadi berulang, silakan bacanya for ini nilai i adalah 1, berulang sampai lebih kecil sama dengan 5, dan i-nya naik 1 i plus plus gitu ya. Cout cetak perulangan ke i yang dicetak variabel i. Jadi ini variabel ya, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya dia ke 6. 6 lebih kecil sama dengan 5, tidak. Akhirnya N. Seperti itu.
Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai ini, menampilkan angka 1 sampai 5. Pak, mau Yang izin terus. bertanya, Pak. Ya, Yang ini masih nyangkut dengan ini sih, Pak. Kan kemarin saya mau nyoba yang, jadi misalnya di sini perulangan ke-1 sampai dengan misalnya 2. Kan langsung di-enter tuh, Pak. Tapi kok kalau misalnya di-enter gitu kok dia nggak muncul perulangan keduanya gitu ya, Pak? Kenapa itu, Pak? maksudnya perulangan keduanya. Nggak muncul tulisan perulangan keduanya pas setelah di-enter dari perulangan ke-1. Ini nggak pakai enter sih. Ini otomatis, ini langsung outputnya langsung seperti ini. Ntar, saya jalankan di C++ ya. Di Burlan ya. Bukan Burlan, Dev. Sudah ada sih. Angka 1 sampai 5. F9. Di close dulu. Ya, dia langsung keluar. Nggak pakai enter. Pak, Ya, itu maksimal perulangannya berapa, Pak? ya nggak ada maksimalnya. Kalau perulangannya nggak ada pengecekannya, dia akan berulang terus, ngehang komputernya nanti. Iya, susah. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah ya biasanya nanti Ctrl Alt buka task manager di close paksa. Nggak ada batasnya. Seperti itu ya. Diingat-ingat cara penulisannya. Jadi penulisan seperti ini sih harusnya penting. Maksudnya biar nggak nyari-nyari, dihafalkan sih. Kalau yang sederhana-sederhananya, for itu seperti ini, for. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Saya lanjutkan ya. Iya. Mau bertanya, Pak. Kalau nama integernya bebas atau harus I, Pak? Oh, bebas. Nggak harus I. Atau aturan dari kebiasaan orang-orang itu pakai I. Kalau saya ganti O gitu ya bisa-bisa aja. Ini bukan O sih, 0. Nggak harus mulai dari 1 juga. Mulai dari 6, mulai dari 7 juga boleh. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Pak, mau bahas yang itu, Pak. Maaf, Pak, mau bahas yang kemarin itu. Ya, Yang gimana? kemarin itu. Kalau misalnya kan kemarin saya mencoba nih ya, Pak ya. Misalnya luas panjangnya sama dengan 20. Jadi langsung ditulis di C++-nya. Tapi pas di execute itu pas di enternya itu kok nggak muncul tulisan lebarnya, Pak. Itu kenapa, Pak? Maksudnya nggak muncul tulisan lebar ya? Iya, jadi kalau misalnya saya nulis di C++-nya itu misalnya panjang sama dengan 20. Terus lebarnya nggak saya tuliskan angkanya. Tapi pas di execute itu tetap muncul tulisan yang panjang 20-nya. Tapi pas saya enternya itu lebarnya nggak ada gitu, Pak. Tulisan lebarnya. Itu kenapa itu, Pak? Ya mungkin karena belum dicetak. Sudah dicetak. Dicetak maksudnya? Dicetak ya ditampilkan di layar. Oh, yang di code itu, Pak. Oh, gimana? Iya. Kalau nggak semua gini ya. Cout-nya ini saya hapus ya. Ya nggak keluar apa-apa. Oh, gitu. Cout itu untuk menampilkan di layar. Nah, ini yang dia tampilkan. Di dalam kurung ini namanya string ya, atau karakter. Nah, terus yang ini variabel yang dicetak adalah isinya. Kan dari penjelasan pertama saya variabel itu wadah, kita bisa isi apa saja. Jadi kalau saya jalankan perulangan, mana annotation saya ya? Ini kelihatan ya? Ini tuh nyetak ini. Ya. Satunya itu 0, O. Bukan 0. Nah, O itu kan variabel, isinya ada 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini cetak 5 kali karena dia berulang 5 kali. Oke. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi diingat-ingat ada variabel, ada string ya. Kalau variabel itu nggak pakai kutip, yang dicetak itu isinya, yang ditampilkan di layar itu isinya menggunakan cout. Kalau string itu pakai kutip 2, yang dicetak ya sesuai yang kita tulis. Kalau nggak tampil di layar ya karena mungkin belum dicetak variabelnya atau stringnya itu pakai kutip. Kutipnya juga jangan salah. Ada kutip yang salah juga ya. Contoh kutip yang salah itu kutip yang di atas tab seperti ini. Itu juga salah. Pakai shift ya. Kalau yang ketik 2 kali juga salah. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak apa-apa, enggak usah malu. Mungkin kalau yang dari SMK-nya rekayasa perangkat lunak atau multimedia atau TKJ mungkin sudah belajar ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini menampilkan angka. Ya. Itu yang tanda kurung kurawal setelah for itu harus dikasih kurung kurawal ya, Pak? Oh. Nah, ini emang aturan penulisannya di C++. Kalau nanti kalau kita belajar di Python nggak ada. Memang aturannya harus kurung kurawal. Aturan dari C++. Setelah for juga. Iya, setelah integer main kurung kurawal, terus ada pasangannya tutup, setelah for juga ada kurung kurawal. Sama nanti ditutup. Ada aturannya ya. Kalau enggak error. Komputer nggak bisa memahaminya. Seperti itu ya. Terus biasakan juga baca error. Jadi nggak usah panik kalau ketemu error. Karena ada yang nanya saya cuma masalah error deklarasi variabel. Harusnya bisa bagian dari problem solving ya. Jadi namanya programmer apapun pasti ketemu error. Udah biasa. Kalau ketemu error seperti ini dibaca aja errornya. Bukan langsung expected titik koma at end of input. Nah, kalau di sini artinya apa? Expected itu kan dibutuhkan. Ya, kalau nggak tahu ya buka Google Translate satu-satu. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Expected dibutuhkan titik koma kurung kurawal, tutup kurung kurawal at end of input, di terakhir input. Ya udah saya tambahkan end of input. Kalau saya jalankan F9, nah errornya hilang. Terus kalau ada error lagi yang lain, titik komanya hilang gitu ya. Nah, dibaca aja errornya. Expected titik koma before. Nah, ini ada barisnya sih di sini. Di sini kan ada tulisan line ya. Baris ke berapa? Kalau barisnya sampai ratusan kan nggak tahu. Baris ke 9. Oh, ini expected titik koma. Dibutuhkan titik koma sebelum baris ke 9. Oh, ini berarti. Itu aja. Itu memang bagian dari problem solving. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang 0 plus plus itu program pertambahan ya, Pak ya? Kalau misalkan dia diganti min itu pengurangan jadinya ya, Pak? Iya. Oke, saya kasih contoh ya. Ini sebelumnya kan saya Ctrl Z, saya rubah jadi I tadi, jadi seperti awal tadi. Ini kan perulangan dari 1 ke 5. Sekarang pertanyaannya, kalau perulangan dari 15 ke 10 bagaimana? Mundur dari 15 ke 10. Ada yang mau jawab? Jadi integer I sama dengan 15, Pak. Ya, integer I sama dengan 15, terus? I kurang dari 10. Ya, terus? Yang ininya I min, Pak, belakangnya. Ya, I min. Ya, seperti itu.
Kalau kita jalankan, error. Apanya? Nggak muncul apa-apa. Dari 10, Pak. Ya. I lebih dari atau sama dengan 10. Oh ya, ini lebih dari. Nulisnya biasanya lebih darinya di belakang. Sama aja sih kayaknya. Expected primary expression before. Oh. Di depan. Ya, seperti itu ya. Error, kalau ketemu error sih biasa, maksudnya nggak perlu panik gitu. Itu yang paling penting. Dicari, dicoba diperhatikan aja, dicoba-coba lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini yang agak mulai banyak mikirnya nanti. Yaitu for di dalam for. Bagaimana kalau kita, ini paling biasanya kalau data science gitu ya, biasanya ketemu seperti hal-hal seperti ini. Menampilkan for di dalam for. Bahkan sampai 4 sampai 5 kali for gitu ya. Bisa saja di sebuah studi kasus gitu. Pada aplikasi tertentu, terkadang kita menggunakan pernyataan for yang juga berada di dalam for. Istilahnya biasanya nested for. Jadi kata kuncinya nested for kalau mau cari tutorial. Nested for Python, nested for C++, nested for JavaScript, nested for Golang, Kotlin, Java, dan lain sebagainya. Intinya ya for, dari situ diikuti dengan for lagi. Artinya pernyataan for bersarang. Contohnya bagaimana? Ini beberapa contoh for dalam for sih. Ada yang seperti ini, tidak seperti ini. Terus saya jelasannya nanti, saya kasih contoh aja langsung. Contoh for bertingkat. Oke. Saya buka di dev C++ dulu ya, for bertingkat. Di C++ juga selain bisa angka ya, 1 sampai 5 bisa juga A ya. A, B, C gitu ya. Contohnya seperti ini. Dengan tipe data char. Bentar, ini agak pusing sih kalau pakai P sama Q. Integernya kita ganti dengan I aja. Cout I. Terus charnya pakai kata jelas saja, char. Karakter ya. Kita jalankan. Nah, ini dia mencetak, ini for di dalam for. For yang pertama untuk mencetak angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka yang depan ya. For yang kedua untuk mencetak ABCD. ABCDE, 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 ABCDE. Seperti itu. Kalau kita lihat kodenya, dari integer I, variabel I sama variabel char, karakter. For I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, I plus plus, cout I. Nah, ini cetak I yang pertama, I, huruf angka. Habis itu kita cetak hurufnya, kita for lagi. For char sama dengan A, char lebih kecil E, char plus plus, cout atau cetak char. Yang terakhir ini kita cetak apa?
Ini adalah cetak spasi. Biar kalian ada gambaran. Kalau nggak ada spasinya, saya hapus ya. Nanti outputnya nggak ada spasinya, akan seperti ini. Nah, pusing kan, nggak ada spasinya. Jadi seperti spasi atau biar kelihatan ya, pakai underscore. Nah, akhirnya seperti ini. Biar lebih jelas lagi, kita bisa ganti dengan ganti baris INDL ya, biar seperti tadi. Cout INDL. Nah, akan seperti ini. Oke, ini artinya for di dalam for. Ini for yang pertama untuk menampilkan angka. For yang pertama, ini yang for kedua untuk menampilkan ABCD. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya kasih gambaran tugasnya. Tugas untuk for-nya yaitu mencetak segitiga terbalik seperti ini. Harusnya udah ada gambarannya. Yang harus dipikirkan apa? Kalian pikirkan algoritmanya dulu, flowchart-nya, baru diimplementasi program. Di sini sudah saya kasih contoh untuk for. Itu sih for dalam for ya. Nah, untuk flowchart-nya seperti ini, start, for, di dalamnya ada for lagi. Saya sarankan sih kalau buat menggunakan flowchart menggunakan Visio, terus ini kalau bisa sih ditaruh ke bawah sini ya, diteruskan di bawah. Jadi ini ada for, cetak, for lagi, cetak. Ini untuk perulangannya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini bagian dari soal membuat bintang bertingkat. Buat bintang bertingkat itu for di dalam for ya. Ini for A sama dengan I. Ntar saya buka di dev aja biar kalian bisa ngikutin. Paham? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi di sini ada dua variabel ya. Ini baris kolom sih biasanya. I sama J biasanya. Kalau ini A sama B. Integer A sama dengan integer B. Jadi ada dua variabel. For A sama dengan 1. A lebih kecil sama dengan 5. A plus plus. Nah, dia itu nggak nyetak apa-apa ya. Kalau kalian lihat di sini. Dia itu cuma turun ke bawah sebenarnya. Untuk perulangan dari atas ke bawah. Nah, yang bawahnya baru for B sama dengan 1, B
B lebih kecil sama dengan A. Nah, ini baru ada hubungannya. Kenapa yang pertama cuma yang dicetak 1? Karena A-nya masih 1. Yang kedua dicetak 2 karena A-nya naik jadi 2. B++ C. Yang dicetak adalah ini variabel B sebenarnya, semua variabel B. Dan terus ada ganti baris. Tergambar nggak? Jelas nggak? Apa ya kalau Berarti kalau misalnya dibalik program yang variabel apa nih yang for B-nya variabel B-nya itu dibalik di atas apa ya? itu bagian ini tugas nanti itu kayaknya. Kalau pengen dibalik gimana? Yang penting ini dulu. Gambarannya itu ini. Sebenarnya I sama C sih biasanya. A sama B nggak apa-apa. Kenal ya apa namanya? Apa ya? Kalau di matematika itu. Kotak seperti ini ya. Bentar, saya gambar kotak. 4 kotak aja. Ini kan biasanya disebut 1,1 ya. Ini 1,2. Ini 2,1. Ini 2,2. Iya kan? Nah, 1,1 itu ini A, ini B. Ini A, ini B gitu ya. Yang pertama yang cetak cuma 1 karena A-nya itu 1, B-nya itu lebih kecil dari A. Selama lebih kecil sama dengan A. Jadi dia berulang sampai 1 aja, ya udah 1. Terus 2 karena dia baris kedua. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kalau pengen buat kalau saya ganti menjadi bintang akan seperti ini ya. Biasanya ada soal seperti ini. Cetak segitiga bintang, piramida bintang, segitiga siku-siku. Nah, jadi seperti ini. Kalau dibalik gimana? Kayaknya itu bagian dari soal. Jadi kalian pahami dulu for A sama dengan I, for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 5, A++, B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan B++. Oke. Cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Kalau ini saya buat sama-sama 5 ya. Ini kan for pertama sama for kedua perbedaannya apa? Ada yang lihat? For pertama sama for kedua itu bedanya apa? Kurang sama dengannya Yang pertama itu sama dengan apa? 5. Yang pertama sama dengan 5, yang kedua? Dia A. Nah, kalau yang for kedua saya ganti sama 5, nanti outputnya akan apa? Jadi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gitu, Pak. Oh iya. Udah paham. Kalau sudah bisa jawab. Oke. Jadi aslinya seperti ini ya. Kalau for dalam for terus nggak ada sama-sama kita tulis gitu kan. Nah, sama gitu kan. For I sama dengan for A sama dengan 1, A lebih kecil 5, for B sama dengan 1, B lebih kecil 5. Akhirnya seperti ini. Kenapa bisa jadi menjadi bertingkat seperti tadi? Kelihatan kan? Karena ini 5-nya ini lebih kecilnya saya ganti menjadi A. Jadi dia nggak boleh lebih besar dari baris keberapa gitu ya. Kalau dia baris ke 1 ya yang dicetak cuma 1. Kalau dia baris kedua yang dicetak cuma 2. Gitu ya. Kalau dia baris ketiga yang dicetak 3. Kalau saya pengen saya balik, yang pertama cetak ke-5, kedua cetak 4, nanti akhirnya bentuknya segitiga terbalik, bagaimana caranya?
Karena ini bentuknya seperti ini ya. Bentar. Ini kan segitiganya seperti ini. Kalau saya pengennya saya balik, outputnya menjadi seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, terus 1. Bagaimana caranya? I lebih dari A. Bentar, saya hapus dulu. Gimana? Ada yang mau nyoba? Kira-kira bagaimana? B-nya lebih dari A. B-nya lebih dari A. B-nya lebih dari A. B-nya lebih dari gini. Ya. Kita coba ya. Masalahnya A-nya kan semakin kecil ya. Apa? Bentar. Saya close dulu. Oke, dia seperti ini. Ini kalau for dalam apa ada yang error dalam pengecekannya. Kenapa seperti ini? Nggak selesai nih programnya. A sama dengan 1, A lebih kecil 5, A plus. Dia naik terus, turun ke bawah, B lebih kecil 1, B lebih kecil, lebih besar sama dengan 5. Jadi dicetak terus karena dia selamanya B akan lebih besar atau sama dengan 5. Ngerti maksudnya? Ini A-nya kan 1, B-nya juga 1, A-nya 2, B-nya juga 2. Oke. Yang lain, kira-kira bagaimana? Oke, nanti saya masukkan tugas kalau gitu. Silakan dicari solusinya. Nah, itu cara berpikir logikanya ya. Jadi kalau pengen gampang sih, kalian buka Excel, saya kasih saran. Kalian buat seperti ini, apa namanya, tabel gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Berarti ini itu A-nya kan 1, tapi B-nya itu 5. Udah kelihatan. A-nya 1, B-nya 2. Ini A itu 1. Di for pertama A1, B5. Otomatis nanti ada yang min-min. Saya kasih keywordnya ya. Ini A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan berapa? 4. A-nya sama dengan 3. Ini saya tarik ke bawah bisa. Oke, malah naik. Nah, ini kebalikannya. Nah, kalau ditulis kayak gini, di logika, akhirnya ketahuan. Baru kalian buat flowchart-nya, baru buat programnya. Nah, kalau gini ketahuan. A-nya itu naik, B-nya turun. Berarti ini harusnya A-nya naik, B-nya turun. Pengecekannya bagaimana? Ya, saya buat soal aja nanti. Tugas ya. Oke. For di dalam for. Cukup jelas? Cukup, Pak. Flowchart bertingkatnya seperti ini. Ini for yang pertama. For yang kedua. Cetak B. N4. N4. Ini cetak terakhir. Enter. N. Oh, ini sama. Ini juga sama. Ini nah, ini bagaimana nih? Ini mencetak angka 1 sampai 8, tapi ke bawah. Kalau tadi kan ke samping ya.
Kalau kita lihat for integer x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan 8, x plus plus, ya dia ke bawah gini. For integer y sama dengan 1, y lebih kecil 8, y plus plus. Yang perbedaannya, ini yang dicetak x ya. Yang dicetak itu barisnya. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, yang dicetak adalah kolomnya. Ini yang dicetak itu x ini. Ntar saya kasih contoh langsung saja biar tergambar. Ini kalau saya jalankan, ini yang ini ya. Ntar, kalau ini sama dengan 5, sama dengan 5. Kalau yang kita cetak yang B atau for yang kedua, yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang kita cetak adalah yang A atau for yang pertama, ya 1, 1, 1, 2, 2, 2. Kenapa? Ini barisnya ya, baris itu yang ke bawah ya. Barisnya yang ke bawah, tadi 1, 2, 3 itu kolomnya yang ke samping. Jadi barisnya kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Oke. Tadi contoh penggunaan for, selanjutnya menggunakan while. While sama, tidak perlu pasti berapa kali pernyataan diulang. Langsung ke contoh aja. Perbedaannya di notasi flowchart-nya ya, while sama for ya. Nah, diingat-ingat kalau while itu menggunakan apa namanya ini? Layang-layang ya. Kalau for menggunakan seperti ini. Saya lupa namanya. Flowchart sama for, while sama for. Repeat until sih sama aja. Oh, nggak ada contohnya. Ini nggak apa-apa sih. Pakai for cukup ya. Selanjutnya kita masuk ke percabangan. Kalau tadi for itu perulangan, kalau percabangan itu if ya. Kalau digambarkan itu perulangan itu berulang. Nah, kalau percabangan itu bercabang. Iya sih, dari kata-katanya. Maksudnya kalau di flowchart itu seperti ini ya. Kalau for itu nanti ada ini, ada ke atas, naik, turun ke bawah gitu ya. Kalau percabangan ini bercabang ke kanan sama ke kiri. Contohnya bagaimana? Bisa menggunakan if, bisa menggunakan switch case. Langsung ke contoh. Ini contoh flowchart-nya. Kondisi jika benar ke bawah, jika salah ke samping. Bentuknya layang seperti ini flowchart-nya. Aturannya sih kalau benar ke bawah ya. Walaupun ada yang juga yang tulis kalau benar ke samping juga, tapi standarnya kalau benar ke bawah, salahnya baru ke samping. Contohnya, ini nggak ada buka kurung tutup kurungnya. Untuk pengecekan bilangan, apakah bilangan tersebut bilangan positif atau negatif? Jadi, ini kita mulai integer sama dengan nilai, masukkan nilai, C-in nilai, dimasukkan user, nilainya berapa saja. If nilai lebih besar 0, ini nggak ada pengecekannya, tidak ada else-nya, jika salah apa gitu ya. Jadi cuma if aja sekali, itu masih boleh, walaupun nanti programnya kalau saya masukkan 0, dia nggak nampilin apa-apa ya, kosong. If nilai sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, angkanya adalah bilangan positif. Ini untuk pengecekan menggunakan if. Nah, kalau if
else. Nanti bawahnya ada else, kondisi jika salah. Jika salah maka kita cetak. Dalam menuliskan kondisi, syarat selalu digunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Ini tadi sih, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih sama dengan, lebih atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan juga ada. Ini untuk pengecekan bilangan genap, bilangan ganjil ya. Contoh sederhananya, masukkan nilai, C-in nilai, if nilai modulus 2 itu sama dengan 0. Nah, kalau diingat-ingat di sini, sama dengan itu pakai strip 2 kali ya, sama dengan 0. C-out adalah bilangan genap. Jadi jika modulus 2 dibagi 2 itu nggak ada sisanya atau 0, dia pasti bilangan genap ya. Jika tidak, kalau ada sisanya, dia bilangan ganjil. Perhatikan di sini, if, buka kurung, tutup kurung, terus aturannya kurung kurawal, apa yang ditampilkan, tutup kurung, else, buka kurung kurawal, apa yang ditampilkan, tutup kurung, seperti itu. Itu if else. Nanti juga sama akan ada if bersarang atau nested if ya, if di dalam if. Nah, ini biasanya beda-beda tiap bahasa programan. Ada yang if, else. Ada yang if, else. Kalau lebih dari 2, menggunakan else if. Kalau tadi kan if, else. Kalau lebih dari 2, atau ada 3 kondisi, if, else if, terus nanti yang terakhir adalah else. Seperti itu. Penulisan pembuatan flowchart-nya, kondisi jika benar, ke bawah, jika salah, ke samping. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau tadi bilang genap, bilang ganjil ya, ini bilang positif, bilang negatif. Input angka yang akan dicek, C-in bilangan, if bilangan lebih besar 0, nah C-out bilangan adalah positif. Oh, ini tadi mengecek positif, negatif. Ya. Else if adalah atau bilangan 0 ya, adalah bilangan negatif. Kalau tidak dua-duanya, tidak positif, tidak negatif, artinya bilangan tersebut adalah bilangan 0. Jadi ada 2 pengecekan. Kalau cuma pengecekan negatif positif, kalau kita masukkan 0, program tersebut akan nggak menampilkan apa-apa ya, karena nggak ada di bagian pengecekan. Contohnya mungkin seperti ini ya. Genap ganjil, kalau saya masukkan 0, dia masuknya genap atau ganjil? Oh, 0 masuknya genap. Iya, nggak dibagi modulus 2, nggak ada sisanya. Ini untuk pengecekan tadi ya. Bilangan genap, bilangan positif atau negatif, sama jika dimasukkan 0, ada pengecekan ketiga, else terakhir. Dia juga bisa mengecek ada yang Anda menginputkan bilangan 0. Ini untuk contoh implementasi if, diikuti dengan if lagi, yang terakhir adalah else. Biasanya yang error kalau kalian lupa pasangan kurung-kurung awal ya. Jadi diperhatikan kurung-kurung awal, tutup, kurung-kurung awal, tutup, kurung-kurung awal, tutup, yang terakhir kurung-kurung awal, pasangan dengan yang di atas. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau penggunaan sama dengan yang ada 2 itu artinya apa, Pak? Sama dengan itu 1 nggak bisa. 1 kan nanti untuk pemberian nilai nanti. Nih, kalau 1 pemberian nilai A, kita kasih nilai 1 sama dengannya 1. Tapi untuk pengecekan apakah A itu sama dengan 1, sama dengannya 2. Untuk membedakan itu. Paham maksudnya? Iya, Pak. Oh, ya. Karena yang sekali itu udah dipakai untuk
ngasih isi ke dalam sebuah variabel ya. Variabel B kita isi dengan sama dengan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin ada titik 2 gitu. Tadi C++ nggak ada. Ya perbedaan di antar bahasa pemrograman cuma di aturan-aturan. Secara umum semuanya sama. Operasi aritmatika, percabangan, perulangan. Udah nanti kita akan bahas tentang kelas, fungsi, terus mungkin kalau struktur data type gitu ya, tipe data apa namanya, struct, list, array. Sedikit nanti saya bahas array sih. Karena itu masuk ke dalam bahasa pemrograman juga. Walaupun kalian udah ada mata kuliah algoritma struktur data ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang di chat nggak? Nggak ada. Saya lanjutkan kalau gitu. Zoom saya, webcam saya berhenti. Nah, ini tadi if, kalau tadi if dalam if ya. Percabangan. Langsung ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya sih standar ini apa namanya? Kelulusan yang paling sering ya. If nilai UAS lebih besar 65, siswa dinyatakan lulus. Else if absensi siswa 80, siswa dinyatakan lulus. Else siswa dinyatakan lulus. Jadi ada dua pengecekan. Nilai harus di atas 65 sama absensi 80. Itu untuk contoh. Nah, yang terakhir ada switch. Switch case hampir sama. Soalnya ada yang lebih suka pakai switch case karena lebih mudah, guys. Switch case contohnya seperti ini. Mana ya switch case? Switch case contohnya switch case terus break ya, break untuk berhentinya. Jadi dia nggak pakai tutup kurawal. Contohnya masukkan bilangan. Contohnya ini integer A, masukkan bilangan A, switch A untuk mengecek A jika dia masukkan case 1 hari ke A sama dengan minggu. Saya jalankan dulu ya. Masukkan bilangan. 1 hari ke 1 adalah minggu. 2 ya tinggal saya tambahkan di bawah sini. Karena ini belum ada. Case-nya saya ganti menjadi 2. Ini pilihan ya. Saya ganti Senin gitu ya. 2, hari kedua adalah Senin. Bisa pakai if, bisa pakai switch. Kalau pakai switch A, buka kurawal, case inputannya 1, outputnya apa, break. Case di input 2, outputnya apa, break. Terus ditutup kurawal. Itu switch case. Kalau if ya tadi if A sama dengan yang diinputkan 1 sama dengan ini ya, if nilai dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau misalnya pakai yang switch case ini lebih simpel aja ya Pak dibanding apa if sama else. Iya kayaknya. Tiap orang tergantung selera. Ada yang lebih senang pakai switch case, ada yang lebih senang pakai if. Kalau ini saya ganti dengan if gimana? Ya tinggal bentar, saya copy dulu ya. Daripada nulis lagi. Ya ini tinggal if apa? A sama dengan 1 ya. Buka kurawal. Saya hapus.
Gini jadi nanti sama aja sih. If A sama dengan 1. Ya sama aja. Tergantung selera. Ada yang pakai if, ada yang pakai. Yang penting ini 2 kali ya untuk pengecekan. If A sama dengan 1, apakah A sama dengan 1 itu sama dengannya 2 kali. Kalau sekali sama seperti ini, ya harusnya error sih. Masih bisa ya. Nah, ini sama dengannya sih 2 kali. Untuk membedakan pemberian nilai. Kalau A sama dengan 1, nanti A itu dimasukkan isinya 1. Tapi kalau if A 2 kali sama dengan itu, apakah A itu sama dengan 1? Nah, ini bisa nanti kemarin sudah ada yang buat menu ya, masukkan pilihan input menu gitu ya. Biasanya nanti kalau ada pilihan menu, saya kasih contoh menu gitu ya. Menu program. 1 tentang apa? Itu ya seperti ini. Mudah saja. Seperti di bot WhatsApp ya. Oh, nggak pakai. Belum di enter ya, INDL. Satu gitu ya. Seperti itu sih. Oke. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya bahas tugasnya, tugas ketiga. Pak, itu yang maksudnya break itu apa, Pak? Break itu berhenti. Itu aturan penulisan Sweetcast ya. Jadi aturan penulisan Sweetcast itu sweet inputannya apa? Buka kurawal. Cast yang diharapkan inputannya itu apa? 1, jika 1 out yang ditampilkan. Break bawaannya, pasangannya dari cast. Kalau kurung kurawal kan tutup kurung kurawal. Nah, kalau Sweetcast ini pakai cast terus break. Nanti kedua cast 2, break, cast 3, break. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ke tugasnya ya. Tugasnya ada 3 nomor. 2 itu untuk for. Nomor 1, nomor 2 itu untuk for. Nomor 3-nya itu ini if ya. Yang pertama, buat segitiga terbalik. Tadi sih sudah saya bahas ya caranya. Jadi yang pertama, itu apa? Kalau saya kasih contoh di Excel tadi, udah ada 2 for. Yang pertama itu standar plus-plus, yang kedua min-min ya. Akhirnya jadi dia semakin mengecil. Clue-nya sih di sana. Oke, saya tambahin. Saya ganti dulu. Biar tiap orang beda. Ininya panjang segitiganya sesuai NIM terakhir ya. Ngerti maksudnya ya? Dengan input panjang apa? Bukan panjang. Iya panjang sih ya. Barisnya panjang baris NIM
masing-masing, NIM terakhir masing-masing. 2 angka atau 3 angka, Pak? Satu angka aja. Kalau satu ya satu nggak apa-apa. Tapi kan saya lihat kodenya, bukan outputnya. Kalau angka terakhirnya 0 berarti 2 angka. Berarti 1 angka NIM terakhir ya, Pak? Ya, terus di input ya. Masukkan panjang gitu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang ini apa namanya? Yang tadi yang for bertingkat ini. Ini. Saya ganti B lebih kecil sama dengan 5. A. Kalau ini dibuat inputan bagaimana? C out, panjang, masukkan, jangan lupa nama sama NIM di awal ya. Masukkan panjang. Cin. A ya, panjangnya itu A. Titik koma. Nah, A sama dengan satunya berarti ada 3 variabel berarti. A, B, sama C. Masukkan panjang itu C, A lebih kecil sama dengan 1, A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan C. Ya, seperti itu ya. Contohnya sih. Masukkan panjang 3. 1, 2, 3. Maaf, Pak. Gambarnya kurang jelas, Pak. Ini ya. Maksudnya panjang, kalau contohnya ini kan panjangnya langsung 5 gitu ya. Jadi kalian buat inputan, panjangnya pengen berapa gitu ya. Masukkan panjang, sin C, A sama dengan 1, A sama C, B sama dengan. Kalau kita jalankan, nah, kalau 3 berarti segitiganya ada 3 apa? 3 segitiga 3 gitu ya. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Oke. Seperti itu. Kalau NIM terakhirnya 8, ya jadi 8 panjangnya. Ini juga sama. Untuk nomor 2 juga dengan inputan dan NIM terakhir. Kalau ini segitiga, bukan segitiga ya, piramida ya. Oke. Yang ketiga baru ini if. Buatlah sebuah program untuk menentukan bayar rekening seseorang pelanggan. Jadi contoh jika ia menggunakan 500 kWh, ia membayar rekening. Bentar. Jika pemakaian lebih kecil 100 kWh, harganya 1.000. Jika pemakaian 100 sampai 500, harganya 100.000 ditambah 1.500 untuk kelebihan 100. Pemakaian di atas 500, 700.000 biayanya ditambah 2.000 setiap kelebihan. Contoh, jika ia menggunakan 500, ia membayar rekening sebesar 100, 1.500 dikali 400. Kenapa? Karena dia ada kelebihan. Dia menggunakan 500 kWh. Oke.
Paham nggak soal ini? Coba Pak diulang lagi Pak. Inputannya adalah pemakaian. Inputannya apa? Pemakaian KWH ya. Angka ya, integer ya. Pemakaian KWH. Jika pemakaian itu di bawah 100, harganya pembayarannya listriknya 100.000. Jika pemakaiannya lebih kecil sama dengan 500, yaitu harga 100.000 di pembayarannya 100.000 ditambah kelebihannya. Kelebihannya 1.500 untuk setiap 100 kWh. Contohnya 500. 500 kan lebih dari 100. Lebihnya 400. Jadi 100.000 ditambah 1.500 dikali 400. Ini total bayarnya. Nanti ini yang dicetak. Yang harus dibayar adalah sekian. Jadi ini ada if 3 kali ya. If yang pertama, if yang kedua, if yang ketiga. Inputannya adalah pemakaian. Jika di atas 500, kelebihan dikali 2.000 setiap 500 kali ya. Dengan ini biaya awalnya 700.000. Oke? Cukup jelas? Oke Pak. Yang diingat-ingat buat flowchart sama programnya. Flowchartnya dulu baru ke program. Programnya file C++ +-nya nggak usah di-upload. Untuk pengumpulan tugasnya digabung apa gimana Pak? 1, 2, Dari 3 1 ini. sampai 3. Iya digabung. Satu file dokumen aja. Ya. Kumpulkan di form tugas 3. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk deadline tugasnya 1 minggu atau gimana Pak? Ada yang mau jawab? Deadline tugasnya kapan? Sampai UTS. Sebelum UTS. Sebelum UTS. Ya, sebelum Sebelum UTS. UTS. Oke. Yang lain? Untuk materi kita, percabangan sama perulangan. Mungkin minggu depan percabangan sama perulangan lagi, tapi menggunakan Python ya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, Tidak, tadi Pak. yang Gimana? maaf Pak, tadi yang nomor 3 itu nggak dimasukin programnya, program C++-nya gimana Pak? Nggak dimasukin programnya. Enggak, maksudnya kalau pengumpulan tugas itu file C++-nya nggak usah diupload. Karena kemarin di tugas 2 ada yang upload file C++-nya. Di Iya, Pak. dokumen saja. Di dalamnya itu ada gambar flowchart. Gambar flowchart-nya juga jangan terlalu kecil biar kebaca, terus kodenya disalin, bukan di screenshot. Baru yang di screenshot hanya output-nya saja. Itu saja. Jangan lupa ditulis nama sama NIM di awal program. Baik, Pak. Oke, seperti itu ya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk tugas ini nggak pakai algoritmanya ya Pak? Langsung flowchart. Ya, nggak pakai algoritma. Flowchart aja. Oh, Saya iya. kira flowchart sudah merepresentasikan sebuah algoritma. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Oke, saya cukupkan ya, kalau nggak ada yang ditanya lagi. Maaf Pak, bercanda Pak. Iya. Untuk materinya sendiri di Kakademi nggak ada ya? Materinya nanti saya upload di website saya setelah ini ya. Oh, siap. Sama link rekaman, sama form pengumpulan tugas.
Belum saya upload. Setelah ini baru saya upload. Enggak saya upload di akademik sih, tapi saya upload di website saya. Kalian bisa cek di Boot. Nggak perlu mengunjungi websitenya. Kalau di Boot kan tinggal ketik aja nomor berapa ya link materi, nomor 6 ya. Nanti akan ada balasan. Yang belum daftar silakan daftar. Oke, yang lain? Kalau bisa sih kalian, kalau yang masih bingung mungkin bisa belajar kelompok. Belajar kelompoknya gimana ya? Ya online ya, kalau enggak ya janjian belajar bareng-bareng. Sebelum ke materi yang lebih banyak lagi, nanti ada array, ada stack, linked list, dan lain sebagainya. Cukup pertemuan kita hari ini. Ini pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-4, 5. Minggu depan 2 pertemuan lagi sebelum masuk UTS. Nggak terasa sebenarnya. Paling UTS-nya saya kasih soalnya nanti di pertemuan ke-7. Saya kasih soalnya. Kalian bisa langsung kerja. Paling UTS-nya sih gampang sih. Paling saya buat program yang di dalamnya itu kalau saya buat soal sih paling UTS buat program yang di dalamnya mencakup operasi aritmatika, input, perkalian, if, else, itu aja program apapun tapi nyakup semuanya itu aja. Paling seperti itu UTS-nya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan lagi saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bapak.